Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung kita mulai. Fiqhul hayat awil ahkam. Apa ini? Iya, wasful kufri yang tabiqu ala kulli man lam yusaddiq bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima ja'a bih. Kufur itu dapat dilihat secara sesuai, maksudnya secara real, yaitu bagi setiap orang yang tidak membenarkan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan informasi yang dibawanya. Informasi yaitu la ilaha illallah. Wa in amanu bi kitab samawi sabik. Meskipun mereka beriman dengan kitab-kitab samawi yang dahulu tuh itu kufur sama yang dulu iman sama Nabi Muhammad enggak, kan gampang ya, li'annahum lam yuqirru bi anna al-Qur'an min indillah. Apa sebab mereka tak mengakui Al-Qur'an dari sisi Allah. Wa man za'ama anna al-Qur'an kalamul bashar, siapa meyakini mengaku bahwa Al-Quran adalah kalam manusia biasa, faqad asyraka billah, dia musyrik. Wasara naqidan lil ahdi, maka berarti dia membatalkan janji. Waqalatil mu'tazilah ayat kaifa takfuruna billah tadullu ala annal kufra min qibalil ibad. Kelompok Mu'tazilah memahami ayat kaifa takfuruna billah ini menunjukkan bahwa kekufuran sebenarnya datang dari pihak hamba. Tuh dari kalimat kaifa takfurun, si hamba yang kufur. Wal adillah ala qudratillah wa wujudihi katsiratun. Bukti-bukti kuasa dan eksistensi, maksudnya keberadaan Allah itu banyak. Minha ma zakarathu hazihil ayah. Di antaranya yang disebut dalam ayat ini, wa huwa khalaqal arda wa ma fiha was samawati wa ma abda'a fiha wa khalaqal insan minal adam summa imatatuhu. Udah lah. Wa imatatuh wa ihya'uh summa hisabuhu ala ma qaddama fi masiratil hayat al-basyariyah. Ini pendapat Mu'tazilah. Penciptaan bumi bersama isinya, langit dengan segala keindahannya, penciptaan manusia dari tiada, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian dihisab atas perbuatannya yang lewat dalam kehidupan manusia. Kama qala ta'ala, seperti difirmankan Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan, demikian juga kami mengembalikannya. Fa i'adatuhum ka'abtidaihim,
memulai penciptaan mereka sama mengulangi maksudnya membangkitkan ini. Membangkitkan mereka dari kematian seperti menciptakan pada awal pertama bahwa rujuk yaitu kembali. Fayukafaul mu'minun bil jinan. Maka orang beriman diberi balasan surga. Kaimanihim wa amalihimus soleh. Karena liimanihim. Karena keimanan dan amal mereka yang soleh. Wa yu'azzabul kufar likufrihim. Orang kafir disiksa karena kekufurannya. Wa tartib fi qawlihi ta'ala thumma allati taqtadit tarakhi. Atof dengan summa di mana maknanya mengandung tarohi. Tarohi jedah panjang. Tarohi lambat. Udah kebayang? Umpamanya wajib haji. Satu versi harus segera. Kalau mampu langsung. Versi lain boleh ditunda. Ditunda itu namanya tarohi. Lambat. Atof summa pada ayat yang berbunyi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa. Itu dia. Laisa muradan, tidak dimaksud eh, at-tarohi. Wa innamal maksud min kalimat summa. Adapun yang dimaksud dengan summa di sini tertibul ikhbar wa ta'didun ni'am. Hmm. Urutan informasi dan aneka ragam nikmat. Fahiyala tu'aridut ayat itu tak bertentangan dengan ayat. Coba diangkat. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi setelah itu setelah diciptakan dahaha, dia hamparkan. Lianna kalimat ba'da fiha ba'diyah fi dzikri wa tertibil ikhbar. Sebab kalimat ba'da di sini bukan menunjukkan setelah, yakni ba'diyah. Dalam konteks berzikir. Saya ulangi. Lianna kalimat ba'da fiha ba'diyah fi dzikri wa tertibil ikhbar. Kalimat ba'da di sini cuma menunjukkan tartib penyebutan saja. Sampai sini dulu. Pamannya ayatnya, bumi kami ciptakan setelah kami hamparkan. Jangan dipahami, dihamparin dulu baru diciptakan. Ya, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah lit tartib saja dalam penyebutan. Kayak ayat yang kita bahas. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum. Bagaimana mungkin kalian kafir dengan Allah? Dulu kamu mati, nggak ada. Lalu dihidupkan. Summa yumitukum. Tuh summa cuma litartib untuk penyebutan saja. Ya, seperti halnya ayat wal arda ba'da dzalika dahaha. La fi zaman wala litartibil amri fi nafsih. Tidak menunjukkan perbedaan waktu. Allah ciptakan bumi kemudian dihamparkan. Bukan berarti beda antara nyiptakan bumi sama menghamparkan. Bukan juga litartibil amri. Urusannya maksudnya untuk eh, bukan tertib. Artinya diciptakan dulu baru dihamparkan. Kayak kita bikin kue. Diadonin dulu. Terus dibulet-buletin. Terus digoreng. Terus diangkat. Bukan begitu. Itu cuma tertib dalam konteks
penyebutan saja. Misaluhu qaulur rajuli li ghairi. Ah ini. Contoh lain seseorang berkata kepada temannya, "Alaisa qad a'taituka ni'amal 'azimata, summa rafa'tu qadrak, summa dafa'tul khusum anka, wa rubbama yakunu ba'du ma akharahu mutaqaddaman hudusuhu." Kayak kita bilang sama teman orang lain. Bukankah aku sudah berikan kepada engkau banyak nikmat? Kemudian aku angkat derajatmu. Kemudian aku bela, aku halangi permusuhan, serangan kepada engkau. Warubbama yakunu ba'dama akhar, bisa jadi dalam konteks contoh ini yang dibelakangkan terjadi duluan. Yang disebut duluan terjadinya belakangan. Iya. Waqad yujabu bi annal arda khuliqat qabla sama. Maka kalau seperti itu berarti dia menciptakan bumi. Bumi diciptakan sebelum langit. Tuh, bagus nih analisis bahasa yang mengantarkan kepada tidak salah paham. Kalau dipahami apa adanya, bumi dulu, habis bumi baru langit. Ah, gitu, bukan begitu. Waduhiyat ba'da dalika. Habis itu dihamparkan. Fala ta'arudhu kama zakara Ibnu Juzai. Tak ada pertentangan. Ya, seperti disebutkan oleh Ibnu Juzai. Lakin kala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berpendapat. Hadhil ayah, ayat 29 Al-Baqarah. Dalah ala annal arda khuliqat qabla sama. Justru menunjukkan bumi diciptakan sebelum langit. Bumi dulu jadinya, baru langit. Kama qala fi ayatis sajdah. Usil. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Katakannya Muhammad kepada mereka, apakah kalian ingkar kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, 2 hari? Al-ayat. Fahazihi wahazihi dalatan ala andal arda khuliqat qabla sama. Baik ayat yang tadi maupun yang ini itu, itu menunjukkan bumi diciptakan sebelum langit. Wahada mala a'lamu fima fihi nizaan bainal ulama. Hal ini yang aku tahu tak ada pertentangan di antara para ulama. Illa mana kalahu Ibnu Jarir at-Tabari. Kecuali yang didapat pendapat Ibnu Jarir dari Qatadah annahu za'ama anna sama khuliqat qabla al-ard. Di mana dari Imam Qatadah dia beranggapan meyakini bahwa langit diciptakan sebelum bumi. Langit dulu baru bumi gitu kurang lebih. Waqad tawaqqafa fi dzalikal Qurtubi. Sementara Imam Qurtubi dia tawakuf, tidak mengeluarkan pendapat ya fi tafsirihi li ayat wal arda ba'da dzalika dahaha. Jadi memberikan informasi tentang kajian dari sudut pandang bahasa secara khusus kata summa, kata ba'da. Iya. Wa nabbahat ayat yang berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi, memberikan nabahat peringatan alal qudrah al ilahiyah. Oh, bukan memberikan peringatan ini, mengingatkan bahwa ayat ini menunjukkan tentang kuasa Allah al-muhayyaah lil ardi, al-muhayyi'ah yang menyiapkan lil ardi min ajli naf'il insan, untuk kemanfaatan manusia wa tahqiqi maslahatihi,
dan merealisir kemaslahatannya, wariayat hajatil khalqi, menyediakan kebutuhan makhluk. Paham maksudnya? Jadi kalau Imam siapa tadi Qurtubi ini bukan persoalan mana duluan yang diciptakan. Ketika Allah menyebutkan Dia menciptakan bumi buat kalian, justru aspek yang ingin diinformasikan kemanfaatan demi kemaslahatan manusia. Wa ataballahu ta'ala al-kuffar, yang kedua, Allah menjelekkan sikap orang kafir ala jahalatihim bima fil ardi, atas ketidaktahuan mereka atau pura-pura tidak tahu terkait apa yang ada di bumi. Wa tasrifil makhluqat, serta tindakan para makhluk. Kama qala ta'ala. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada. Dzalika Rabbul Alamin. Katakan ya Muhammad kepada mereka, a'innakum, apakah iya, kalian latakfuruna, ingkar, billadzi khalaqal arda fi yaumain, kepada zat yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Wa taj'aluna lahu, kemudian ini wawunya ataf ada istifham juga. Dan kalian menjadikan bagi Allah bilangan, bilangan. Ada 2, ada 3. Dzalika Rabbul Alamin. Padahal dia itu pencipta semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasya min fawqiha. Lalu Allah menciptakan perahu-perahu di atasnya. Di atas bumi ada laut. Itu maksudnya. Wa baraka fiha, memberikan keberkahan di dalamnya, dalam bumi. Ya, wa baraka fiha. Wa qaddara fiha aqwataha, diukur secara pasti makanan yang ada di dalamnya, fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin, pada 4 masa sempurna bagi mereka-mereka yang meminta. Fusilat. Fal muradu bil ayah al-i'tibar wal itti'az bidalil ma qablaha wa ma ba'daha minal ihya wal imatah wal khalqi wal istiwa ila sama wa taswiyatihinna. Maksudnya ayat ini memberikan iktibar, pelajaran, ittiaz, nasihat, ya, bidalil maqoblaha, pelajaran nasihat yang ditangkap ini atas dasar ayat sebelumnya dan sesudahnya. Apa itu? Yaitu yang memberikan kehidupan, yang mematikan, yang menciptakan, yang kemudian naik ke langit untuk disempurnakan penciptaan seluruhnya. Berikutnya, Pak. Walakin wa in kana al-hadaful asli min iradil ayah huwa ma dzukir, tapi meskipun tujuan asal menghadirkan ayat ini seperti yang disebutkan tadi, faqad istadalla biha ulamaul usul. Namun ulama usul, usul di sini teologi, ya, usuluddin, mengambil kesimpulan ala annal asla fil asya al ibahah. Oh, usul fikih ini, ya, usul fikih membuat kaidah bahwa segala sesuatu asalnya boleh, hatta ya tiada dalilul hazar, sampai datang dalil.
ada dalil yang menunjukkan haram. Hazar haram. Ay annal asla ibahatul intifa bikulli ma khalaqallahu fil ardi. Artinya dalam konteks ayat ini bahwa mengambil manfaat semua apa yang ada di permukaan bumi yang diciptakan Allah itu boleh diambil manfaatnya. Nah, sekarang hutan juga berlebihan, ya. Ambil sekedarnya diperhitungkan, jangan sampai menghilangkan fungsi hutan untuk menahan air, tidak boleh haram. Hatta ya'tiya dalilul man'i, sampai ada dalil bukti syariat yang melarangnya. Falaisa li makhluk hak fi tahrimi syai' abahahu Allahu illa biizni. Maka makhluk tak berhak mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah illa biizni, kecuali dengan izinnya. Izinnya situasi dan kondisi. Babi haram. Tapi kalau darurat, terasa nggak Allah mengizinkan? Itu diizinkan. Kayak begitu dia menciptakan syariat. Famanidturra ghaira baghin wala adin fala isma. Itu izin fala isma. Kama qala qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Ayatnya bagus, jelas. Apa kalian tahu? Ara'aitum, tahu tuh. Apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki. Rizki yang Allah berikan, turunkan. Ada di muka bumi yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian faja'altum minhu haraman. Seenaknya. Ini haram. Ini halal. Katakannya Muhammad kepada mereka itu. Allahu azina lakum. Ketika kalian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tanya, emang Allah udah mengizinkan kepada kalian? Am 'alallahi taftarun? Atau kalian berlaku dusta, nipu kepada Allah? Tuh, udah kebayang. Tuh bukan orang awam itu ditujukan. Ya, ditujukan kepada para ulama. Ya udah halal, ya udah haram. Tanggung jawab. Ya, apalagi terkait dengan itu, apa namanya, dana haji abadi. Kemarin haram, sekarang halal. Udah izin sama Allah apa belum? Gitu kurang lebih. Wa 'allamallahu wa ilmullahi wasi' syamil likulli ma khalaq. Jangan coba berargumentasi sehingga seolah menepis keilmuan Allah. Maka ini dibilang ilmu Allah luas, universal, mencakup terkait makhluknya. Wa huwa khaliqu kulli syai. Karena dia yang menciptakan apa saja. Fawajaba yakuna aliman bikulli syai. Karena dia yang menciptakan, maka logikanya dia tahu. Wala yakunu hadzal nizam al-muhkam fis samawati wal ard illa min ladun hakim alim bima khalaq. Sistem yang luar biasa akurat, muhkam di sini akurat. Terkait langit dan bumi tak diciptakan sistem itu kecuali oleh yang maha hakim, yang maha bijak, halim, maha mengetahui. Bima khalaq, apa yang dia ciptakan. Logik sekali. Ya, logik sekali. Manusia bikin mobil, dia tahu yang sedetail-detailnya. Apalagi sekarang mobil listrik. Tahu yang mencipta. Itu manusia. Apalagi Allah. Fala ajaba yursila rasulan muayyidan bi kitab li hidayatin nas. Maka tak heran. Logik artinya. Kalau dia mengirim rasul kemudian muayyadan. Muayyad diperkuat
dengan kitab Al-Quran dalam konteks Nabi Muhammad. Isinya hidayah, memberi petunjuk kepada manusia. Yadribu fihil amsal. Dia banyak memberikan perumpamaan bimasya amin makhlukotihi terkait semua makhluknya yang dia kehendaki. Mau semut kek, mau lalat kek, mau nyamuk kek. Ah, itu dia memberikan perumpamaan. Azuma au soghro. Baik besar ataupun kecil. Wa ayat summastawa wa ayat ar-Rahman alal arsistawa itu ada istawa. Min muskilatit tafsir walil ulama salasat ara' fiha. Nih ayatnya kan summastawa. Di sini ada. Di ayat lain ar-Rahman alal arsistawa. Ayat-ayat ini termasuk ayat yang muskil, sulit. Ya, secara harfiah sulit ditafsirkan. Kalau istilah lain namanya ayat mutasyabihat yang interpretable. Maka ulama punya tiga pendapat. Ar-ra'yul awal likasir minal a'immah. Pendapat pertama, mayoritas para ulama. Nakra'uha wa nu'minu biha wa la nufassiruha. Kita baca begitu. Kita iman. Tapi kita tidak tafsirkan. Ruwiya an Malik rahimahullahu anna rajulan sa'alahu an qawlihi ta'ala. Diriwayatkan dari Imam Malik. Ada orang bertanya kepadanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Faqala. Imam Malik menjawab, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa dipaham. Wal kaif ghairu ma'qul. Tetapi bagaimana itu tak dipaham. Wal imanu bihi wajib. Iman kepada ayat itu wajib. Wasu'al anhu bid'ah. Nanya-nanya bagaimana, apa maksudnya, itu bid'ah. Wa araka wa araka rajulu rajula sauin rajula ya. Aku lihat engkau orang buruk, jelek, gak punya akhlak walaupun dia berilmu. Nanya-nanya, tuh pendapat Imam Malik. Nanya-nanya, apa maksudnya istawa? Di mana istawanya? Alal ars, arsnya apa gitu? Iya, warra'yu sani lil musyabbihah. Pendapat kedua, kelompok musyabbihah. Musyabbihah kelompok aliran teologi yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Nakra'uha, kita baca begitu. Wa nufassiruha ala ma yahtamiluhu zahirul lughah. Lalu kita tafsirkan sesuai makna lahiriah bahasa. Wa huwa annal istiwa, yaitu istiwa artinya irtifa, naik ke atas, wal ulu, tinggi, ala syai, atas sesuatu. Awil intisab. Intisab dia menetap. Paham dari kata nusbun. Itu Monas, Tugu, Nusbun namanya. Nusbu Monas. Jadi kayak begitu. Ada di Ares. Dia duduk di kursinya dengan kokoh. Wahada batil. Ini enggak benar. Lianna dzalika min sifatil ajsam. Sebab itu adalah bagian sifat-sifat jisim. Ya, tubuh, badan. Wallahu ta'ala munazzahan dzalik. Allah itu suci, terjauh dari sifat seperti itu. Ar-ra'yu salis li ba'dil ulama. Ada sementara ulama yang lain terkelompok pendapatnya kepada kelompok ketiga. Nakra'uha. Kita baca begitu. Wa nata'awwaluha, kita takwil. Wa nahilu hamlaha ala zahiriha. Setelah kita takwil, kemudian kita bawa kepada makna lahirnya.
Berikutnya, Pak. Fakila al-makna istawa kama kala syair. Kad istawa. Apa itu? Bishru. Qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi saifin wadamin muhroki. Istawa artinya rata atau meninggi. Ya, saya baca terus ini. Wakila istawa bimakna irtafa'a. Wal murad wallahu a'lam irtifa'u amrihi. Wakila istawa bimakna amada au qasada ilaihi. Ini masih pendapat ulama yang ketiga, kelompok ketiga. Istawa artinya amada. Amada sengaja. Au qasada atau menuju. Ai bi khalqihi wa ikhtira'ihi wa ikhtarahu tabari. Sebentar itu dulu. Ai bi khalqihi artinya sengaja dia menciptakannya. Wa ikhtira'ihi sama menciptakan. Waqtarahut Tabari, Imam Tabari dari sekian pendapat, dia berpendapat ala dunit takyif wala tahdid. Tanpa harus tahu bagaimananya gitu. Secara teknis, apalagi secara pasti wala tahdid. Ini syair tadi ini ya, ada menyebut kata istawa. Qad istawa telah sempurna, telah merata bisrun alal iraq. Kabar gembira bagi negeri Irak. Ada kabar gembira terus tersebar. Itu istawa. Min ghairi saifin. Tanpa perang. Wadamin muhrok. Dan tanpa darah yang ditumpahkan. Itu kata istawa. Merata. Kalau merata sempurna. Sempurna dalam konteks ini positif. Bukan umpamanya korupsi di Indonesia udah sempurna, itu negatif. Makna harfiahnya sama, istawa. Istawal fasadu fi Indonesia. Istawa, udah merata. Rata artinya sempurna. Summastawa ilas sama. Kemudian Allah naik ke langit. Gimana naiknya? Bagaimana duduknya? Tak boleh dibayangkan. Selesai sampai di situ. Ya, oke kita teruskan. Wadallal Quran fi hadhil ayah wa ghairiha ala wujud sab'i samawat wa sab'i ardin. Al-Quran dalam ayat ini dan ayat yang lainnya menunjukkan apa? Adanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 7 lapis. Ada kayak kue lapis. Kama qala ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Itu dia. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi seperti itu. At-Talaq. Yakni anna samawat ba'duha fawqa ba' wa annal aradin ba'duha tahta ba'. Artinya ada langit satu di atas yang lain. Bumi juga ada satu di bawahnya ada yang lain. Oh, oh. Lapisan maksudnya. Kayak diangkat sedikit. Walakin lam yarid khabar fis sunnah yuwaddihu haqiqat as-samawati wal ardat. Tapi tak ada informasi dalam hadis yang menjelaskan hakikat langit
dan hakikat bumi. Fala faida fi bahsi tabiatis sama. Maka tak begitu bermanfaat membahas tabiat, hakikat. Di sini hakikat arti hakikat langit. Wa ma alaina illa an nu'mina bi zahiril Qur'an. Tak ada celah kewajiban bagi kita kecuali iman kepada lahiriah ayat fi hadzat ti'dad dalam bilangan ini 7 ini. Nastadallu bihi ala azamatil khaliq. Akhirnya puncaknya kita mengambil kesimpulan atas kebesaran si pencipta alladzi rafa'as samawat, ya, alladzi rafa'as sama, yang meninggikan langit, wa wasatal arda, menghamparkan bumi. Wa qad awrada ar-Razi fi tafsirihi nadhariyat falakiyin. Sementara Imam Razi dalam tafsirnya dia mengemukakan auroda, teori para astronom falak, ilmu falak, au ahlul hay'ah allati yufhamu minha, atau para ahli gerak, ya, yang bisa dipaham darinya annas sab'as samawat hiyal kawakib as-sayyarah. Dimaksud 7 lapis langit adalah bintang-bintang yang beredar. Ghaira annal ilmal hadis, cuma ilmu modern iktasyafa wujuda. Coba diangkat. Iktasyafa wujuda kawakib sayyara ukhra. Ilmu modern mengungkap, menemukan iktasyafa adanya bintang-bintang yang beredar yang lain. Mislu Nabtun, apa ini ya? Plato, terus Uranius, ghairal ma'rufah kadiman, yang dulu belum dikenal. Apa itu Al-Qamar, bulan, wa Atorid. Nah, ini saya udah pernah ingat tapi sekarang lupa lagi. Torid apa ya? Wa Zahra, bintang, bintang Zahra. Wa Syams, matahari. Mirikh, nama planet, Mirikh. Wal Mustari, nama planet. Wa Zuhal, bintang Zuhal. Pernah dengar bintang Zuhal? Jadi nama-nama bintang. Dulu pernah ketika belajar balaghah, di mana Allah dalam ayatnya menyebut kata sama, maka kata balaghah majaz bursal. Alakohnya mahaliyah. Kalau dia berkata, dia menciptakan langit, langit keterangan tempat. Maksudnya benda-benda yang ada di langit. Ya, umpamanya rofa'as samawati, dia tinggikan benda-bendanya. Ya, langit kan keterangan tempat, atas. Ya, apa tidak? Nah, ini agak nyambung sedikit ketika disebut menjelaskan istawa ilas sama. Oh, disebut ada Komar, ada Zahra, ada Syams, ada Mirrih, ya, ada Zuhal. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tadi pertama kata istawa, termasuk uh, muskilat, muskilat tafsir. Yang kedua tentang as-sama. Iya. Berikutnya, udah selesai. Silakan Pak Jamal. Ya, kita beri kesempatan Oh, masih lama. untuk bertanya terkait dengan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ke langit kali ini. Hah? Ya, ada nih. Tapi yang menarik tadi kaifa. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata summa.
Fa'ahyakum summa yumitukum antara fa sama summa ya tidak mengandung kalau bahasa cuma tartib beda antara fa sama summa. Kalau fa jedahnya deketan, tapi kalau summa jauhan. Emang benar antara di dalam kandungan itu 9 bulan terus lahir itu dekat 9 bulan. Fa'ahyakum fa dekat jaraknya 9 bulan cuma. Tapi antara hidup yang sekian puluh tahun lama. Summa yumitukum. Tapi tadi kita dapat informasi bukan kayak begitu memahaminya, ya. Sama ya, akan tetapi hanya menunjukkan tertib dalam penyebutan. Udah kita kompromikan. Dua-duanya benar. Hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Apa tadi ayat yang lain diambil kalau ardo apa terus summa kalau ba'da dahaha gitu. Yang ada dahaha itu apa ya tadi? Tar. Hmm? Dahaha. Ba'da zalika dahaha. Ya, Wal ini. ardo ba'da zalika dahaha. Iya. Wal arda ba'da zalika dahaha. Dianalogikan kepada ba'da. Dia ciptakan bumi. Setelah itu dia ratakan. Tidak menunjukkan dia ciptakan dulu, habis itu diratakan. Bukan. Iya, hanya dalam konteks Langsung. penyebutan saja. Hmm. Iya. Ustaz, nanya Ya, deh Ustaz. boleh, boleh, Bu, Allah. Ustaz, tadi lagi bahas summa gitu saja summa. Hmm, Ini saya dengar gitu Ustaz. Kan ada hmm, kalau orang kita nih Ustaz ya, biasa kan baca silsilah arwah tuh Ustaz tuh untuk hmm, menyebutkan keluarganya yang hmm. sudah meninggal gitu Ustaz ya, lagi acara Ya, tahlilan. Kan misalnya disebutkan Tuma ila ruhi Pulan bin Pulan, terus wa ila ruhi Pulan bin Pulan, wa ila ruhi Pulan bin Pulan, dan seterusnya saja pakai wa gitu saja, iya, pakai wa. Nah, kemudian kok saya pernah dengar tuh ada orang pakai summa, wa iya, summa, wa summa ila ruhi, wa summa iya. ila ruhi, wa summa ila ruhi. Nah, itu tertib apa enggak tuh Ustaz kayak gitu Ustaz? Udah kita dapat ilmu dari sini. Hmm. Bisa jadi dari dua sudut pandang. Hmm. Ada mengandung jedah yang lebih lama ketika dibanding dengan fa, Hmm. gitu. Yang kedua, bisa juga hanya terkait urutan penyebutan. Hmm. Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal Hmm. muslimin wal muslimat. Padahal baca Fatihahnya satu buat semua. Dapatnya Hmm. bareng itu dia. Hmm. Iya atau tidak? Tuh, Iya. jadi dua-duanya benar. Hmm. Jadi Urutan, boleh boleh pakai hmm, wa dicampur dengan summa gitu saja. Jadi dia dia menyebutnya wa summa ila ruhi, wa nggak usah. summa ila ruhi gitu dua Enggak, Ustaz. enggak, Mm-mm. enggak ada. Mm-mm. Ada wasuma, summa Nggak ada. aja. Mm-mm. Kalau summa summa aja tuh dia. Kalau Iya, wa aja gitu misalnya. summa aja. Ya, Mm-mm. summa Iya saya kalla saufa ta'lamun, enggak ada wa. iya Iya, iya, iya. iya saya dengar gitu. Ini Mm-mm. dua nih tertib apa enggak ya? Pikiran saya ada wa-nya, Iya, ada summanya juga gitu. Jadi salah satu aja iya. Ustaz ya. Mm-mm. Itu Hmm. keren ustadznya itu. Terus yang denger ustazah lebih alim. Cuma nggak enak. Nah, Enggak, saya dengar itu saja gini. iya, Masa negornya nggak malah enak. malah itu orang laki gitu saja. Malah Iya. acaranya di panggung besar gitu. Emang banyak Nah, itu banget. iya, saya mikir ini
tertib apa enggak sih kayak gini? Apa benar gitu? Iya. Maksudnya secara tertib gitu benar apa enggak sih gitu Mm-mm. Ustaz ya? Jadi satu aja Ustaz ya. Kan Iya, kalau itu kalau gitu aja. tuh Ustaz ya, kalau acara di panggung besar kayak gitu, Iya. terus yang baca kan banyak yang dengar. Ya orang Mm-mm. kan yang orang kan suka niru-niru gitu saja. Ilmu suka niru-niru. Niru jadi Ustaz kayak gitu. Mereka juga bilang jadi ntar wasuma gitu. Ya, nirunya niru yang salah. Terus Iya. nama-nama itu Nah kan namanya bid'ah, Bu. Dolalah itu. ya kan kalau orang awam apalagi ngelihat acara di panggung orang laki gitu maksudnya kan bapak-bapak gitu. Ya pandangan kita kan orang alim lah itu Ustaz, orang tahu lah gitu Benar, Ustaz. iya. Nah, pandangan kita kan gitu masyarakat awam kan ya nggak pakai ini lagi ya udah ikut aja gitu. Ya, Kurang tertib ya Ustaz ya kayak gitu ya. ya. Jadi Hmm. jadi kita bisa melihat fenomena masyarakat kayak begitu. Hmm. Ada dua tradisi keilmuan. Yang Hmm. pertama tradisi baca. Hmm. Kalau dibaca, dia baca, dia paham. Hmm. Umpamanya begini, ada banyak yang dulu pernah kita singgung juga, Hamdan Syakirin. Dia mendengarnya begitu, terus Iya. sudah jadi darah Hmm. daging. Iya. Tapi kalau tradisi baca, oh ini nggak ada tanwin di sini. Hmm. Dofilai, mudof, Hamdan Syakirin. Hmm. Itu, Iya. ah, akhirnya kita menjadi mendapat pelajaran, oh benar juga beda yang berilmu sama yang enggak. Allah sudah bilang, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina tidak sama. Ada lagi bukan cuma di atas panggung, atas mimbar Jumat, Hmm. gitu. Makanya Iya. Hmm. itu memang menjadi penting, jadi perhatian ya, Iya. yang Hmm. berwenang. Apa itu diantaranya? Tuh penutup khutbah yang kedua, Hmm. wala zikrullah, lahnya pendek Hmm. karena lah taukid. Iya. Panjangnya wala zikrullah, kan jadi fatal itu. Wala zikrullahi akbar. Tapi Oke. kalau Pak Jamal nggak begitu, Ustaz. Nah, Kalau Pak Jamal nggak begitu, Pak Jamal. oh, itu kan udah dia apa namanya? Dia yang natar. Iya, Ya, banyak ya. nih. Saya kebetulan nih di LBIQ kan. Itu Hmm. nih, masjid belakang itu luar biasa gitu. Iya, Hmm. Allah a'lam Ya, bishawab. syukran, Ustaz. Ayo, Afwan. Ayo. Bu Hilwani ini pengamat, Ustaz. Hah? Nah, Bu Hilwani pengamat. Pengamat kayak pengemut dulu. Iya, bagus. Mana nih? Bu Ika mana? Bu Ika nggak ada ya. Hmm. Ada Ustadz, nyimak Oh, dulu Ustadz. banyak nih. Bu Opi, Bu Opi. Tuh, Bu Ulia, Bu Roisa. Bu, ayo. Kita teruskan, Mas Jamal. Hmm. Iya, Ya, Ustaz, lanjut, Ustaz. Nggak ada yang boleh nih. tanya. Istikhlaf. Istikhlaful insan fil ardi wa ta'limuhu al-lughat. Istikhlaf itu menjadikan. Maka taknya ini namanya lisoiruroh. Menjadikan manusia sebagai khalifah. Itu tema yang diambil oleh mufasir terkait ayat di bawah ini. Menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan mengajarkannya bahasa. Ini panjang sekali menjelaskan ini.
menjadikan manusia. Ini sekaligus mempertegas bahwa Adam itu bukan nama nabi, tapi jenis makhluk, yaitu manusia. Tuh. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat berikutnya menyebutkan khalifah di sini Adam. Tuh. Adam jenis makhluk, bukan nama nabi, bukan. Sebab jenis makhluk pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Nah, itu disebutnya Adam. Oke, di muka bumi. Pertama khalifah dulu dipahami. Ada 3 makna. Yang pertama ganti. Sebelum Adam diturunkan menjadi khalifah di muka bumi, ada penguasa di muka bumi yang berbuat kerusakan. Malaikat sudah tahu, maka argumentasi malaikat kepada Allah, atajalu fiha may yufsidu fiha. Siapa itu? Para jin ganti sama manusia. Itu arti khalifah pengganti. Dan arti khalifah pengganti secara bahasa emang anu sekali dipaham. Nabi wafat, diganti sama Abu Bakar. Itu Abu Bakar disebut khalifah. Ganti. Ya, ganti. Ganti. Manusia. Bil ardi. Yang kedua wakil. Arti khalifah. Khalifatullah wakil Allah. Ketika ada tetanaman panjang, panas panjang, tak ada yang memberi minum, kita siram. Itu kita itu mewakili Allah. Khalifatullah. Tuh, fil ardi di muka bumi. Ada saudara kita di kolong jembatan 2-3 hari belum makan. Kita belikan nasi bungkus. Terasa nggak itu sebagai wakil Allah? Masa Allah yang beliin nasi bungkus ke warung Padang? Ya betul. Tuh. Nah ini temanya istikhlaful insan fil ardi. Baru kemudian ta'limuhu al-lughat, diajarkan bahasa. Kalau lihat tafsir Ar-Razi, ayat yang akan sama kita baca ini memberikan informasi bahwa Allah memberikan 4 anugerah kepada manusia. Yang pertama, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, dijadikan khalifah itu anugerah Allah. Karena dia sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah harus berilmu. Maka anugerah yang keduanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Diberi ilmu. Kalau binatang nggak diberi ilmu, ya, manusia diberi ilmu. Yang ketiga anugerahnya itu uskun anta, bukan uskun. Eh Masjudul malaikah usjuduli Adam fasajadu. Disujudi oleh malaikat. Itu anugerah. Baru yang keempat. Uskun anta wa zaujukal jannah. Surga. Itu anugerah. Sehingga interpretasinya Ar-Razi itu luar biasa. Surga yang dimaksud untuk uskun anta. eh, nggak usah nunggu surga yang di akhirat. Surga yang di bumi itu harus diraih. Ketika mendapat surga yang di bumi, maka otomatis mendapatkan surga di akhirat. Apa itu surganya? Sakinah. Maka Allah nyuruh Adam dan Hawa masuk surga pakai kata uskun. Itu substansi surga. Ketenangan yang kita bisa raih di muka bumi ini, itu udah surga. Maka Nabi bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iz artinya uzkur. Ingatlah ya Muhammad ketika Tuhan engkau, tuh, Allah lagi cerita kepada Nabi Muhammad. Tuhan engkau berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Pertama pengganti, yang kedua pemimpin, ya ganti pemimpin, dan yang ketiga wakil, wakil Allah. Itu yang dikandung. Oleh karena itu lucu itu, banyak ada profesor bilang di Al-Quran nggak ada itu sistem khilafah. Lah khalifah bagaimana jadi khalifah kalau nggak ada khilafah? Qalu, malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan membikin, menciptakan di muka bumi orang yang selalu berbuat kerusakan dan penumpahan darah? Tuh sebelumnya begitu, malaikat sudah tahu. Ya, terus mau diganti. Siapa itu? Jin. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat selalu bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Kalau tafsir politik ini mengandung isyarat malaikat juga mau jadi khalifah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab, aku ini tahu fi'il mudhari ini, bukan isim tafdil, bukan. Lebih tahu, bukan. Aku tahu apa, taunya aku selalu tahu apa yang kau tidak tahu. Wa 'allama Adam al-asma. Karena Allah feelingnya, niatnya, keinginannya ingin menjadikan Adam sebagai khalifah, konsekuensi berikutnya harus diberi ilmu. Wa 'allama Adam al-asma. Sumber ilmu itu nama, itu asma. Nah, nama. Kullaha, semuanya. Maksudnya Adam tadi adalah manusia, manusia saat itu, sekarang, dan akan datang. Mereka berilmu. Itu ilmu dari Allah yang ngajarin. Sumber ilmu adalah nama. Pertama, ada nama tanpa benda. Ada benda tanpa nama. Oh, ilmu semua itu. Apalagi di ilmu kesehatan, kedokteran. Ilmu astronomi, nama semua. Iya, summa aradahum alal malaikah. Kemudian nama-nama yang diajarkan oleh Allah otomatis bersama bendanya disodorkan kepada malaikat. Malaikat tanya, ini apa nih? Jahe, dia nggak tahu. Bukan cuma sekedar nama. Ini jahe, ini kunyit, ini serai, ini bawang putih, ini bawang merah. Pokoknya benda ada yang sekitarnya itu pada saat itu. Tetapi diajarkan kepada malaikat spesifikasi setiap benda. Tahu ya yang membedakan antara satu dan lainnya itu. Oke. Faqala ambiuni. Adam berkata, ambiuni bi asma'i haula. Tuh, sebutin nama-namanya. In kuntum sodikin, jika kalian benar. Qalu, malaikat gak punya ilmunya. Subhanak. Dia memuji Allah. Maha suci engkau. Engkaunya maksudnya Allah. La ilma lana. La-nya nafiyalil jinsi. Tak ada satu ilmu pun bagi kami illa ma'alam tanah, kecuali kalau engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim, ya. Iya, coba diangkat. Iya. Qala ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Ini baru Nabi Adam. Iya. Allah kepada Nabi Adam.
Pas malaikat gak bisa nyebutin, Allah bilang pada dam gitu. Kasih tahu mereka nama-nama home-nya itu apa asma ya, benda-benda. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Oh, ini menarik pelajaran balaghah ini. Ya, ketika Nabi Adam memberitahu kepada mereka nama-nama mereka, nama-nama benda. Kalah, maka Allah berfirman, Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku sudah bilang kepada kalian, dan kalian pada malaikat, bahwa aku tahu yang gaib, yang ada di langit, ada di bumi. Dan aku tahu apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Al-qiraat ini Quri'a inni a'lamu wa hiya qiraat Nafi wa Ibnu Katsir. Dua, inni a'lamu wa hiya qiraat Al-Baqin. Oh, tadi sama ini ya. Ini ya. Berikutnya haula i'in. Izal tafata hamzatan, izal takota, izal takot hamzatan maksuratan min kalimatain. Ketemu dua hamzah dikasrohkan i sama in. Pertama, tubdalus saniyah ya mamdudah. Yang kedua, hamzah kedua maksudnya. Diganti dengan ya panjang. Maksurah inda warash. Menurut Imam Warash itu dikasrohkan. In. I. Wa mulayyanah indal qalun. Dimiringin. Menurut qalun. Ma'atahke kesaniyah. Saya nggak bisa nyontoh ini. Bukan ahlinya. Yang kedua, tukhaffafan. Tukhaffafan ditakhfif. Wahia qiraatul kufiyin wa Ibnu Amir. Bacaan menurut Imam Kufa dan Ibnu Amir. Selesai. Al-i'rab. Wa id dzarfu zaman madin. Dzaraf zaman menunjukkan madi. Mansub bi'idmari fi'lin muqaddar. Dia dinasobkan oleh fi'il yang ditakdirkan. Takdirnya uzkur iz gitu. Maka selalu muncul maknanya. Ingatlah ketika. Itu ketika zarf. Wa yajuzu ayyun tasab bil biqalu. Bisa juga dinasobkan si iz itu dengan qalu. Bahwa mabni li tadammunihi ma'nal harf. Iz mabni. Kenapa? Karena mengandung makna huruf. Lianna kulla zarfin la budda fihi min takdiri harf. Sebab semua zarf itu mengandung makna huruf, maka ditakdirkan dia sebagai huruf. Wa huwa fi, yaitu fi. Au li'annahu yusbihul harfa. Atau langsung bisa jadi dia mirip huruf. Fi annahu la yufidu ma'a kalimah wahidah. Artinya tak sempurna maknanya hanya dengan sendirinya. Wa huwa mabni ala sukun. Iz mabniun ala sukun. Li'annahul aslu fil bina. Karena asal bina adalah sukun. Wa iz lil madhi. Dan iz itu muqaddar fi'il madhi. Zamannya madhi. Wa iza sementara iza lil mustaqbal. Wa qad tuda ihdahuma maudhi'al ukhra. Kadang tempat iza ditempatin iz, kadang tempat iz ditempatin iza. Ja'ilun min ja'ala alladzi lahu maf'ulan. Ja'ilun dari ja'ala punya dua maf'ul. Dakhala 'alal mubtada wal khabar.
Nah, ini akhwat kada ya. Ya, zona. Dia masuk kepada mubtada dan khobar. Wahuma qauluhu fil ardi khalifah. Ini dia deh. Ja'ilun fil ardi khalifah. Mubtada khobar. Khalifahnya mubtada, fil ardinya khobar, masuk ja'il. Fakana maf'ulaihi. Saat yang sama, dia menjadi dua maf'ulnya. Ataj'alu ta'ajjub min an yustakhlaf makana ahli ta'ah ahli maksiyah. Ataj'alu istifhamnya heran. Siapa yang heran? Si malaikat. Heran. Masa eh, menempatkan ahli taat di tempat ahli maksiat. Nah, gitu. Ahli maksiat jin yang sebelumnya berkuasa di muka bumi. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Iya, berikutnya, Pak. Wa nahnu lil hal waunya. Bihamdika al ba'huna tusamma ba'ul hal wal makna nusabbihuka. Hamidina laka nusabbihu yakni hamidin memuji. Emang malaikat tugasnya bertasbih, bertahlil, bertahmid sampai kiamat. Wa mutalabbisina bihamdik dari kata apa? Senantiasa jadinya labisa. Senantiasa berpakaian memuji engkau gitu kalau diartikan harfiah. Li'annahu laula in'amuka alaina bitaufiq wal lutfi sebab kalau bukan karena anugerah engkau kepada kami yaitu dengan taufik dan kelembutan kasih sayang lam lam apa nih? Coba diangkat dikit. Lam natamakkan min ibadatik. Tak mungkin kami bisa ibadah kepada engkau. Aradahum walam yakul aradoha. Nah, ini yang tadi itu pertanyaannya. Kok hum gitu? Enggak ha. Liannahu arada musammayatil asma. Sebab yang dimaksud asma itu adalah musammanya. Yang dimaksud nama adalah bendanya. Itu musamma. Wa fihim mayakil. Di antara ciptaannya benda-benda itu ada yang berakal. Wa fihim man layakil. Ada juga yang tak berakal. Faghallaba janibal uqala. Maka dibenangkan eh, makhluk-makhluknya yang berakal. Karena itu yang dimenangkan, maka domirnya hum. Asma'ahum. Nah, gitu. Subhanak as-sahih anna subhanan wa kufranan isman uqima maqamal masdar. Masdar maksudnya maf'ul mutlak. Subhanallah itu jadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang. Usabbih, aku bertasbih. Itu masdar. Walaysa bimasdarain dan keduanya bukan masdar. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha alim maka hakim. Anta imam mubtada wal alim khobaru wal hakim sifat lahu. Au khobar ba'da khobar. Atau anta itu khobar setelah khobar. Wal jumlah khobaru inna. Sementara jumlahnya khobar inna. Mhm. Wa imma domir fasal. Bisa juga domir fasal. Kalau innaka anta. Innahu huwa. Innana nahnu. Domir fasal namanya. Wal alim khobaru. Wah, sudah. Wa imma domir fasal la maudhi'alaha minal i'rab. Tak ada kedudukan i'rab. Wal alim khobar inna. Wal hakim sifat lahu. Au khobar ba'da khobar. Boleh dua. Alimun hakim. Hakim boleh sifat. Boleh juga khobar. Al-balaghah.
Rabbuka idafatuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam litasyrif wa takrim limaqamihi. Rabbun Tuhan. Kanya Nabi Muhammad. Ya, Nabi. Diidofatkan kepada Rasul litasyrif. Idofat tasyrif. Kayak Ka'bah, Baitullah. Masjid juga Baitullah. Itu idofat tasyrif. Wa takrim lima qaumihi lil malaikah takdimul jar wal majrur alal makul lil ihtimam bima qaddaba. Mendahulukan jar dan majrur alal makul atas apa yang dikatakan untuk memberikan perhatian. Ya, ini namanya apa namanya takdim mahakuh takhir. Ya, memberikan perhatian. Ah, ambiuni uridu bihi at-ta'jiz wa tabkit. Kan amr, bukan perintah. Keluar dari arti sebenarnya. Ta'jiz. Sama dengan hatu burhanakum. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi. Nah, itu li ta'jiz namanya. Falamma amba'ahum fihi majaz bil hazaf. Falamma amba'ahum. Wa takdir fa'amba'ahum biha. Falamma amba'ahum. Iya. Ketika dia memberitahu kepada mereka. Bukan memberitahu tentang benda-benda itu. Summa aradahum min babit taglib lil uqala ala ghairil uqala. Sama tuh sama yang tadi. Ya. Fa, summa aradahum. Humnya itu alal malaika. Humnya itu benda-benda. Karena di antara benda yang dimaksud ada yang berakal, ada yang tidak berakal, maka dimenangkan yang berakal. Ini dibahas lagi. Summa aradahum mimba perapatan. Ada lampu apa? Lampu sebenarnya ada tiga. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Sama itu tiga. Tapi yang dikenal lampu merah, perapatan lampu merah. Itu namanya mimbabit taglib. Merah lebih menonjol, maka dimenangkan. Iya. Summa aradahum mimbabit taglib itu lil uqala ala ghairil uqala. Wa a'lamun takrarul fi'li ma'ama qablah. Mengulang. Ini a'lam lit tambih. Untuk menunjukkan uh, ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Wahada yusama bil itnab. Itu mengulang. Itnab. Ada takrar. Tubdun wa taktumun yusama fi ilmil badi tibak. Lawan kata digabung. Wallah. Silahkan Pak Jamal.